Welcome back to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan raket CP Power dengan seri Hammer 888. Pada video yang sebelumnya saya pernah mereview spesifikasi dari raket ini, dan sekarang saya akan membagikan pengalamannya kepada kalian semua karena raket ini sudah kita gunakan selama 2 minggu lebih ya, sehingga ya feelnya seperti apa sudah kita tahu. Nanti saya akan membagikan pengalamannya kepada kalian semua sehingga akan membantu kalian dalam menentukan pilihan apakah akan membeli raket ini atau tidak. Oke, raket ini merupakan raket yang bukan dari brand terkenal ya, tetapi raket ini memiliki banyak hal yang menarik. Yang utama adalah harganya murah. Oke, hal menarik lainnya apa saja nanti akan saya sampaikan. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, dan sekarang saya akan menyampaikan pengalaman saya dengan raket ini. Raket ini dengan harga 100-200 ribuan. Saya membelinya kemarin, ya beruntung ya saya mendapatkan di harga 100 ribuan ya, 200 kurang. Saya tidak tahu apakah masih ada yang menjualnya di harga segitu, tapi memang rata-rata dijual di harga 200 ribuan. Dan jika kalian membeli raket ini, kalian akan mendapatkan tas kain atau tas serut, kemudian akan mendapatkan senar, dan juga ada bonus grip dari handuk. Jika dia menjualnya di harga lebih dari 200, mungkin itu ada upgrade di bagian senarnya ya. Tapi tidak tahu ya, masing-masing toko punya kebijakannya masing-masing. Nah, raket ini, raket yang non-brand ya, bukan brand terkenal sehingga memang harganya murah. Raket ini menawarkan beberapa hal yang menarik. Pertama dari bagian frame-nya. Frame-nya, kalau kita perhatikan frame-frame pada umumnya itu memiliki shape-nya itu box, ada arrow box, kemudian ada sword. Nah, Hammer 888 ini memiliki shape yang tidak biasa karena dia bentuknya sword. Oke, lancip. Cuma lancipnya itu dia tidak seperti biasa. Dia lancipnya itu seperti gini. Kanan, kiri. Jadi bentuknya seperti S gitu ya. Nah, ini meliuk. Nah, dia modelnya apa ya? Bergelombang atau ulir atau bergelombang ya, kurang lebih seperti itu. Semoga kalian bisa menangkap maksud saya ya. Kemudian frame-nya atau raket ini memiliki grommet berjumlah 82. 82 itu memang tidak biasa ya di raket-raket pada umumnya ya. Rata-rata sekarang sudah pada memiliki grommet 76, tapi ini 82. Apakah oversize? Tidak juga ya, tidak oversize. Sehingga raket ini memiliki kerapatan pada bagian grommetnya ya, jadi memiliki kerapatan lebih rapat jika dibandingkan dengan raket-raket lain yang jumlah grommetnya 76 atau 72. Bisa kalian perhatikan seperti ini. Nah, oke. Ini mungkin kalian kemarin ada yang bertanya, ini kenapa kok bagian custom atau variasinya itu pada, atau bolongnya ini kok di atas, biasanya kan di bawah. Nah, ceritanya begini, kemarin saya hendak menyenarkan raket ini tuh full ya, full, cuma pada waktu tarikan terakhir akan disimpul itu putus. Senarnya adalah senar Kizuna D61, memang memiliki ketebalan 0,61. Bukan karena senarnya yang jelek, hanya saja ya saya mendapatkan yang kualitasnya kurang bagus ya sehingga putus. Nah, karena eman-eman jika harus dibongkar lagi dan mengganti yang baru, karena harga Kizuna D61 kan juga lumayan, ya sudah, akhirnya ya sudah saya biarkan, ya sudah gitu aja mas, dan ini dibiarkan bolong saja. Jika nanti pun koknya kena atas sini dan putus, ya sudah, nanti tinggal diganti lagi. Makanya kemarin saya menggunakan raket ini, saya selalu mengusahakannya ya di sini ya. Jika pun nanti di sini putus, ya sudah, kita tinggal ganti lagi ya. Seperti itu. Dan hal yang menarik selanjutnya adalah dari ininya, stiffness-nya atau fleksibilitasnya. Ini adalah raket ringan, spesifikasinya 75, jadi masuk spek manufakturnya ya 75, sehingga masuk berapa? 5U ya. Meskipun saya kemarin mendapatkan ini dengan berat ya, saya ukur sendiri itu 72 ya, 71,9, jadi 6U ya. Raket ringan memang biasanya itu memiliki balance point yang tinggi ya. Ini balance point-nya 330 ya, memang sangat-sangat head heavy, meskipun ada yang lebih head heavy lagi di Maxbolt Nether, itu sangat head heavy. Ini 330 ya, meskipun lagi-lagi balance point yang saya ukur itu tidak sampai di angka itu ya. Ya berapa ya, 320, sangat jauh sekali dari batas toleransinya yang 330 plus minus 3 mm. Kalau beratnya masih masuk ya, karena 75 plus minus 3 gram, jadi 72 itu masih masuk batas toleransinya.
biasanya raket-raket yang ringan itu memiliki stiffness-nya itu medium, dan yang paling banyak itu biasanya cenderungnya flex, entah medium flex atau biasa medium. Nah, Jetstrong sama-sama JP Power yang di speknya itu dia medium ya, tapi rasanya dia ngeflex. Nah, yang ini menariknya adalah dia itu cenderung kaku raketnya, cenderung kaku, entah itu dia stiff atau dia stiffness. Saya tidak tahu ini spek staffnya itu dia berapa poinnya, entah 9 entah berapa. Kalau yang ini 9 ya, di speknya berbicara itu medium ya, tetapi ini ketika digunakan itu terasa ngeflex sekali, flexnya itu sangat membantu. Nah, yang ini itu dia stiff ya, cenderung stiff. Nah, ketika digunakan bagaimana? Nah, nanti saya akan sampaikan itu ya. Nah, jika kalian membeli JP Power, saya tidak tahu apakah berlaku di semua JP Power atau hanya seri-seri tertentu saja. Dua JP Power yang saya miliki itu tidak dibekali dengan grip yang warna hitam. Ini jadi langsung kayu, kemudian ada labelnya, kemudian ada plastiknya yang warna putih itu. Oke, apakah itu hanya untuk mengakali biar harga jualnya itu murah? Saya tidak tahu ya. Jadi ketika kalian akan menggantikan atau memberikan grip yang tipis, tentu bagian kayunya ini akan terasa. Saya tidak tahu apakah hal itu akan membuat kalian nyaman atau tidak. Jika kalian merasa tidak nyaman, kalian bisa mengakalinya dengan memberikan wrap. Oke, bisa disetting sendiri wrap itu seperti apa. Kemudian baru dikasih ini jika kalian menggunakan grip yang tipis. Tapi bisa juga kalian menggunakan grip yang tebal atau yang agak tebal. Ini agak tebal ya, agak tebal, jadi memang bagian kayunya terasa, tapi ya masih nyaman-nyaman saja digunakan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini bagian top capnya, nah ini bagian kayunya, jadi ada terasa ininya. Tapi ininya juga nggak terlalu mengganggu ya, enak-enak saja sih. Jadi untuk genggaman ya. Itu hal menariknya ya. Nanti kalau ada yang belum saya sampaikan akan saya sampaikan. Nah, kosmetiknya bagaimana? Grafisnya bagaimana? Grafisnya oke sekali ya, perpaduannya ini oke banget, tidak biasa juga. Cuma memang raket ini memiliki atau grafis yang sama, kurang lebih sama atau mirip dengan grafisnya di Power Max standar 777. Kalau ini hampir 888. Bukan dari merek yang sama ya, tapi ya biasanya mirip-mirip itu mungkin ada maksud dan tujuan tertentu ya. Oke, kita kesampingkan itu. Nah, secara desain oke. Catnya itu doff, jadi asik, jadi kalem gitu ya. Itunya kelihatannya kalem. Cuma memang untuk kualitas catnya menurut saya, nah nanti kalian bisa menilai sendiri. Di sini ada beberapa luka. Jadi hasil 2 minggu saya gunakan raket ini sudah ada luka. Raket ini belum pernah tuburan, belum pernah tabrakan, belum pernah berbenturan dengan raket teman. Jadi lecet ini kemungkinan dari hasil kok yang mengenai pinggir, tapi enggak juga ya, enggak banyak, yang beberapa saja. Dan ini hasil dari ketika melakukan chip di lantai. Nah, sekedar informasi, lapangan yang biasa saya gunakan adalah lapangan yang lantainya adalah lantai keramik, bukan lantai karpet. Tidak tahu kalau nanti lantainya lantai karpet yang lebih empuk itu lebih mudah menimbulkan luka atau tidak. Untuk finishingnya ya sekilas sebenarnya oke sih, cuma memang di sini ada sedikit kegagalan maksudnya gini, di sini ada titik putih ya, ada titik putih yang menandakan bahwa itu di center. Nah, harusnya titik putihnya itu ada di 2 grommet yang berwarna putih ini, tetapi dia malah di sampingnya. Ini finishingnya seperti itu. Oke, jadi itu secara ininya ya, spesifikasi atau yang kelihatan. Nah, ketika digunakan bagaimana? Jadi selama 2 minggu itu sudah saya gunakan. Kesan pertamanya positif, dan kesan hari yang berbeda, hari yang selanjutnya masih positif juga. Saya termasuk orang yang dulu itu memandang sebelah mata raket ringan, karena raket ringan itu mesti akan kurang enak, kurang nyaman, atau pasti untuk generate powernya kurang dan terasa ampang. Ternyata tidak juga. Tergantung nanti raketnya ya. Ada juga yang raketnya mahal, ternyata beratnya 72 atau berapa, kayak Li-Ning Windstrom itu ya 72. Tapi rasanya gimana ya, rasanya enak juga ya. Tapi di situ kan memang dibekali teknologi yang macam-macam ya. Nah, yang ini bagaimana? Ketika saya gunakan memang
enak juga ya, enak juga. Berbeda dengan dulu saya gunakan Yonex Nano Rai Like 68, itu rasanya agak berbeda dengan ini. Yang ini terasa lebih mantap ya. Memang waktu itu powernya belum terbentuk, permainan saya masih belum bagus jika dibandingkan dengan sekarang, tetapi yang jika dibandingkan dan jika saya itu digunakan lagi, tentunya yang ini menurut saya akan lebih enak. Memang agak aneh juga ya, biasanya kan kalau raket ringan itu kan dia cenderung flex ya, cenderung flex atau sangat flex atau medium, tapi ini dia stiff, cenderungnya stiff, tetapi ketika digunakan itu masih enak digunakan ya, masih nyaman, masih ya enak lah ya. Mungkin stiffnya itu karena untuk membantu akurasinya ya, untuk akurasi. Jadi buat teman-teman yang sudah punya power tentunya tidak akan masalah untuk menggunakan raket ini ya. Untuk smash bagaimana? Untuk smash menurut saya oke ya. Saya pasangkan dengan senar Kizuna D61 tarikan 27. Saya memang memilih senar yang tipis ya, karena memang raketnya raket ringan. Kalau raket ringan saya cenderungnya itu senarnya tipis, bisa 0,61 atau 0,63, tarikannya nggak perlu tinggi-tinggi, cukup 27. Itu untuk senar yang tipis itu sudah kencang ya. Saya tidak tahu kalian yang punya raket ini itu senarnya apa dan tarikannya berapa. Mungkin kalian bisa share ya, yang menggunakan senar standar 0,66 atau 0,65 kemudian ditarik tinggi itu seperti apa, kalian bisa share ya. Kalau saya untuk tarikan tinggi belum berani ya. Kalau saya pun ini menggunakan senar 0,66 atau 0,65, saya akan tarik di 27 ke bawah, 27 paling maksimal. Oke, untuk smash nggak ada masalah. Buat saya yang powernya masih kurang, raket ini oke lah untuk dibuat smash. Untuk lob bagaimana? Untuk lob enak juga ketika posisinya siap, cuma lob yang sifatnya itu terus-terusan memang agak butuh effort ya, butuh effort jika dibandingkan dengan raket yang memiliki spek berat 4U atau 3U. Memang yang ini lebih, kita harus mengeluarkan lebih banyak effort. Untuk yang lain, nah raket ringan itu memiliki keunggulan di bagian swingnya ya. Swingnya mudah meskipun dia head heavy banget, sehingga untuk drive dan defense itu nggak masalah, sangat enak, sangat bisa diandalkan. Terutama juga untuk netting dan flashing dan juga kontrol itu nggak ada masalah, nggak ada yang kesannya yang kurang itu nggak ada. Memang yang agak kurang kalau menurut saya itu ada di bagian lobnya sama smashnya. Kalau smashnya hanya beberapa kali itu nggak ada masalah, cuma memang untuk smash yang benar-benar powerful itu lebih mantap jika yang beratnya 4U dan 3U. Kalau lob seperti tadi, ketika posisi agak nanggung, posisi sudah over dan agak terlambat. Memang kalau kemarin saya alami untuk mengembalikannya itu jadi tanggung. Memang jika untuk mengeluarkan power jika dibandingkan dengan yang 4U memang agak beda. Oke, seperti itu. Nah, raket ini di sini ada keterangannya speed power ya. Jadi memang karakternya adalah untuk speed dan power. Powernya memang dia dari balance point-nya yang tinggi. Speednya adalah karena dia raketnya ringan. Jadi buat teman-teman yang karakter bermainnya itu speed dan power, jadi raket ini bisa kalian lirik, bisa kalian pertimbangkan ya. Dan menurut saya raket ini kalau digunakan enak sih. Cuma memang digunakan untuk permainan yang serius yang lawannya agak lumayan, raket ini agak kurang pede juga ya, karena beratnya yang hanya seperti itu, yang termasuk ringan ya. Jadi gimana gitu, kecuali kalau yang raket ringan yang harganya mahal mungkin agak lebih pede ya, karena biasanya ada harga ada kualitas ya. Kalau ini kan harganya 100-200 ribuan ya. Cuma jika untuk bermain fun, bermain biasa yang lawannya biasa, raket ini cukup lah. Tapi buat teman-teman yang sudah memiliki jam terbang tinggi, kemudian sudah memiliki power, sebenarnya agak sayang jika ini digunakan jadi raket utama. Tapi buat raket kedua atau raket opsional, raket ini tidak ada masalah ya. Nah, buat kalian yang mungkin fisiknya lemah, gampang capek jika menggunakan raket berat, nah raket ini bisa menjadi pertimbangan. Karena ya tadi hal-hal yang menarik ditawarkan dari raket ini, dan juga ketika digunakan menurut saya nggak ada masalah. Tinggal kalian nanti pilih senar yang nggak usah tebal-tebal, bisa senar yang standar. Nah, tinggal nanti mainkan di tarikannya sesuaikan dengan kemampuan kalian. Oke, seperti itu
Jadi jika kalian memiliki budget 100-200 ribuan, silakan bisa membeli raket ini, karena raket ini ternyata menurut saya enak juga. Hanya PR-nya yang di situ tadi bisa kalian simpulkan sendiri. Oke, nah semoga yang saya sampaikan ini membantu dan menambah informasi kalian ya, sehingga kalian bisa lebih yakin, lebih mantap apakah hendak membeli ini atau tidak. Nah, kalian juga perlu mencari referensi yang lain, referensi sebanyak-banyaknya, sehingga akan memantapkan kalian menentukan pilihan apakah membeli raket ini atau tidak. Dari saya, itu yang saya rasakan. Semoga bisa diterima dan bermanfaat buat kalian semua. Oke, demikian video kali ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan yang lain. Jika nanti ada yang kurang akan saya tambahkan di deskripsi. Jika ada yang mau bertanya, silahkan tanya saja, akan saya usahakan menjawabnya. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.